Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kebagian misi yang pertama dengan judul penguatan keorganisasian Persyarikatan Muhammadiyah. Ini berarti kita harus mengenal Muhammadiyah itu apa. Terus tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang berada di dalam persyarikatan bagaimana? Kita sebagai pribadi bagaimana peribadatan kita? Ya, dan seterusnya. Bagaimana kita berada di dalam organisasi? Ini perlu. Karena saya melihat itu banyak pengurus-pengurus juga yang ada yang tidak paham. Nah, saya sampaikan begini, ini saya juga karena saya di sekolah dulu itu juga mengajar ke Muhammadiyah. Saya juga termasuk orang yang punya ijazah ke Muhammadiyahan. Bukan sertifikat, saya dulu mengikuti perkuliahan ke Muhammadiyahan. Jadi memang saya ngomong Muhammadiyah ya suatu pantas gitu loh. Ya. Itu nggak bisa ya? Adil, tanyakan. Mati sebenarnya. Calon sing dipateni ya. Bisa nih lainnya. Langsung enggak apa-apa dah. Ini enggak berisi. Enggak ya. Balik. Kok enggak kaki. Ya wes, apa-apa. Ya. Jadi yang pertama kali saya sampaikan, apa Muhammadiyah itu? Menurut bahasa, jadi ada dua pengertian, Muhammadiyah menurut bahasa dan Muhammadiyah menurut istilah. Nah, ini harus kita pahami dulu. Apa Muhammadiyah itu? Saya tadi lupa gak bawa hadiah. Jadi sing iso jawab tak kayak hadiah aja. Oh iya Ustaz, Pak. Cocok banget. Ya. Saya punya sarung banyak. Api-api ya jane. Iki ngomongin nglumpuk. Ini kayak hadiah cocok nih. Apa Muhammadiyah itu? Ada yang bisa jawab? Oke, monggo. Ya, silakan. Wes, kare speaker, krungu suarane banter. Alhamdulillah, salam sejahtera semuanya. Sesuai pertanyaan dari Pak Ustadz Heru, apa yang dimaksud Muhammadiyah? Betul Pak Ustadz ya? Oke. Mengingatkan saya waktu sekolah di bangku SMA Muhammadiyah Nganjuk, saya diajarkan ke Muhammadiyah. Definisi Muhammadiyah adalah suatu organisasi non Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Lepas dari bid'ah, khurafah, terkait yang bukan ajaran dari Islam. Islam bersih murni sesuai Quran dan Hadis. Itu jawaban kami Pak. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Oke.
Tapi ini nggak ada hadiahnya, kalau saya nggak bawa. Jadi jawaban singkat itu adalah Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Siapa pengikut Nabi Muhammad? Ya Muslim. Berarti semua orang Islam adalah Muhammadiyah. Kan begitu. Jadi semua orang Islam itu Muhammadiyah secara bahasa. Tapi menurut istilah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Oke, itu adalah Muhammadiyah menurut istilah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Quran dan As-Sunnah. Ini paling kita mengenal Muhammadiyah itu apa sih? Muhammadiyah itu nih mati gak ada selamatan, wah kayak itu kalian. Bukan itu. Itu kan adalah pemahaman tentang fikih. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita mengenal Muhammadiyah. Lahirnya Muhammadiyah itu siapa tahu? 18 November 1912. Nanti yang durungnya negara ini merdeka, Muhammadiyah sudah ada. Bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Kalau sekarang 46 ya, berarti berapa tahun? Tinggal kurangi aja. Lahir dalam situasi pengamal ajaran Islam yang sangat centang perenang, penuh dengan kemusyrikan. Ini hanya Muhammadiyah itu kondisinya masyarakat seperti itu. Apalagi di Jogja sampai sekarang aja masih kemusyrikan itu banyak. Nyuap Nyiroro Kidul pakai apa? Kepala sapi. Nah, masih ada. Saat itu Muhammadiyah itu dalam kondisi centang perenang seperti itu. Kemudian juga percampuran ajaran Islam dengan keyakinan sebelumnya. Animisme, dinamisme, macam-macam itu bercampur antara Islam dan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka orang kalau tidak bisa membedakan, ya tidak mengerti. Oh, dikira ini agama, padahal itu keyakinan orang-orang dahulu. Nah, di Muhammadiyah nanti ada tajdid itu disempurnakan. Kemudian situasi dalam penjajahan Belanda saat itu, kemudian saat itu umat Islam dalam kondisi miskin dan bodoh. Jadi yang dijajah mesti miskin, unjul bodoh, itu pasti. Jadi 4 kondisi ini lahirlah Muhammadiyah. Didirikan oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahirnya tanggal 1 Februari 1868 Masehi bertepatan dengan 1285 Hijriah di Jogja. Nama kecilnya siapa? Muhammad Darwis. Jadi jenengnya asli ini Muhammad Darwis. Oh, sudah tiga ya Ahmad Dahlan yang ceritanya. Nanti setelah dari Mekah. Dari Mekah itu umurnya enggak tua sih. Umur 15, pulang umur 20, kita berubah menjadi KH Ahmad Dahlan. Umur masih muda, hebat-hebat. Bapaknya siapa? Bapaknya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, seorang khotib di Masjid Agung yang disegani. Ibunya bernama Nyai Abu Bakar binti Haji Ibrahim. Berarti ini anaknya Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan. Gurunya, selain dia berguru ke Mekah, dia dididik langsung oleh ayahandanya sendiri, karena pada saat itu siapa yang sekolah umum maka dicap sebagai kafir. Zaman dulu begitu. Sekolah londo kafir dan Kristen. Dicapnya dulu. Melihat model keagamaan orang-orang di Jogja saat itu yang dianggap kurang sesuai dengan Islam
yang sesungguhnya. Maka ketika umur 15 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru ke Mekah pada tahun 1883 Masehi, selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Di sana beliau belajar Islam dengan Syekh Ahmad Khotib yang juga merupakan guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tunggal guru. Oke, tapi saya kalau ado. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang supaya Islam tidak bersatu, perkara kecil di gede-gede no. Gitu ya. Jadi ini tunggal guru, bahkan Syekh Ahmad Khotib ini berasal dari Indonesia. Oke, kita lanjut. Sepulang dari Mekah itulah beliau berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berarti umur berapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berubah namanya? Berapa? 20. Karena berangkatnya umur 15, sekitar 5 tahun kemudian pulang, berarti umur 20. Plus minus sama gitu. Lantas beliau bertemu dengan Jami'atul Khair yang menyarankan untuk kembali lagi ke Mekah untuk belajar Islam lebih sempurna. Soalnya baru belajar 5 tahun karena pengaruhnya tidak punya semangat, tidak punya hirok untuk memperjuangkan Islam, tidak ada. Disuruh kembali belajar mana? Nah, seiring dengan gerakan pembaruan di Timur Tengah, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali lagi ke Mekah pada tahun 1902 Masehi selama 20 bulan. Nah, di sini mulai berkembang dada juangnya itu setelah ke Arab Saudi kedua kali. Nah, beliau diperkenalkan dengan Rashid Ridho, seorang murid dari Muhammad Abduh. Dari situlah spirit perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengadakan pembaruan agama dimulai. Berarti gerakan-gerakan keislaman itu sebenarnya dipengaruhi oleh paham keagamaan kita. Kalau orang itu berpaham Islamnya radikal, ya dia akan melakukan itu. Kalau orang itu berpaham Islamnya moderat, ya dia akan melakukan itu. Maka paham agama itu penting. Kalau paham agama ini sudah diringkas oleh Muhammadiyah di dalam kitab HPT Himpunan Putusan Tarjih, apa agama Islam itu, apa sabilillah itu, apa dunia itu, ya, apa kias itu, dan lain-lain sebagainya, sehingga bisa kita gambarkan agama yang dipahami oleh Muhammadiyah seperti itu. Nah, belajarnya harus lengkap. Nah, kita itu kebanyakan belajar fikihnya tidak melalui fikihnya Muhammadiyah. Makanya panjenengan lihat di dalam masjid saja, sholatnya centang perenang kode Muhammadiyah itu. Situ sami Allah liman hamidah sendakem. Situ sami Allah liman hamidah anjlok. Kok bisa seperti itu? Ya karena tidak mengacu kepada fikihnya Muhammadiyah. Mereka tidak mengerti mengambil mubalik-mubalik dari selain Muhammadiyah itu dilarang. Hampir-hampirnya banyak nggak ngerti. Ketika diberitahu marah. Nah, ini berarti dalam berorganisasi tidak mengerti bagaimana menjadi pribadi di dalam organisasi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka rujukannya kembali kepada aturan Muhammadiyah. Banyak nggak dipahami itu, karena saking lamanya gak ono sing wani nuturi. Nah, wani nuturi ini membutuhkan nyali loh. Orang kan udah sungkan. Tapi kalau saya sih insya Allah nggak sungkan ya. Karena apa? Saya ini tidak butuh apa-apa. Saya butuh macamnya enggak. Saya di Muhammadiyah tidak membutuhkan. Saya juga tidak dibayar. Mau apa? Saya sampaikan aja kebenaran itu. Walaupun itu pahit. Ya, supaya mereka mengerti, supaya ada perubahan, karena saya berkeinginan periode saya ini harus lurus. Aturan-aturan harus dilaksanakan. Ya, walaupun banyak penentangan-penentangan. Itu sudah resiko perjuangan. Oke, lanjut. Dari dasar Quran
Yadi Ahmad Dahlan mengambil salah satu ayat dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Waduh, ini banyak gangguan ya. Dikurangi yang lain itu. Yang lain-lain dikurangi dulu ya.